Si Pro. Loh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan melakukan tugas podcast yakni di K3. Pada kali ini kita akan perkenalkan, saya Nafis Awang Syamsat dengan NIM 269. Dengan saya Mardilah Subrana Darwajatan dengan NIM 244. Jadi selamat datang di podcast kami yang membahas tentang Ainun Kit Bakri Ya. atau toko kue ya. Jadi Mas Rona, bagaimana Mas Rona menanggapi tentang toko kue ini, Mas? Nah, kan kedengarannya kan ini ya simple gitu toko kue. Nah, tapi kalau misal kita observasi langsung ke tempatnya, itu tuh rumit gitu. Ada kayak dapurnya itu ada bahayanya, banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi kecelakaan gitu. Ya. Nah, tempatnya itu kan juga jadi objek penelitian kita kan. Ya, objek penelitian kita yakni berlokasi di Jalan Menganti, Sidoarjo di Gresik. Jadi kita sudah melihat-lihat isinya, sudah melihat-lihat semuanya tentang cake Ainun Bakri ini. Jadi kita akan langsung membahas satu persatu tentang podcast ini. Ya. Ya. Nah, kan kita melakukan analisis resiko ketiganya ini kita menggunakan metode HIRAR. Nah, itu singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Nah, kita itu mengidentifikasinya itu dari bahayanya, nilai resikonya, lalu kita akan melakukan rekomendasinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ainun Bakery ini itu operasinya setiap hari di jam 7 sampai jam 4 sore lah. Itu dengan adanya 4 orang karyawan. Oke, jadi kedengarannya kecil ya Mas ya, kayak cuma ada beberapa karyawan, terus cuma jam operasinya jam 7 pagi sampai sore, cuma gitu-gitu doang. Akan tetapi mungkin di dalamnya juga agak sibuk juga, karena di dalamnya ada kayak semacam oven, terus alat-alat berat, terus ada kayak gas atau alat-alat untuk tabung LPG dan lain-lainnya. Mungkin itu agak sangat-sangat merepotkan dan kedengarannya susah, tapi mungkin bisa dibilang itu aktivitas yang sangat-sangat padat. Nah, dan juga untuk pendekatan teorinya kan kita pakai teori domino ya. Nah, iya Mas. Di situ kan intinya kecelakaan kerja itu bukan datang tiba-tiba kan. Jadi ada rangkaiannya. Penyebabnya yang saling terhubung itu di mana aja. Nah, ibarat domino yang jatuh persatu itu. Nah, kan faktornya kan dari teori ini kan tindakan dan kondisinya juga tidak aman. Ya. Tapi kalau saya lihat-lihat, faktor yang paling kritis dalam teori ini yaitu kayak tindakannya Mas, tindakan dan kondisi tidak aman kalau tidak bisa dikendalikan. Seperti kayak kita tidak bisa menghentikan kayak efek dominonya sebelum kecelakaannya itu terjadi. Nah, waktu kita observasi langsung kemarin, Ya. itu kan kita menemukan beberapa kondisinya tidak aman. Nah, misalnya kayak lantainya licin lah, karena tepung atau minyak, terus tabung LPG-nya itu berada di area kerja aktif lah, sampai instalasi kabel listriknya itu juga kayaknya belum aman gitu. Ya, tapi kalau dilihat ya karyawan sudah terbiasa mungkin, karena bisa dibilang kondisi yang kita lihat sendiri itu kayak tidak aman, tapi bisa dibilang karyawan sudah kayak sudah terbiasa dengan hal-hal itu, jadi mungkin bisa dibilang mereka agak blind spot gitu. Oke, sekarang kan kita masuk ke metodenya yang tadi saya sebutkan. Itu kita pakai HIRAR kan, berbasis AS NZS 4360 dan ISO 31000 2018. Nah, metode ini kan dia ngitung RPN, Risk Priority Number, yang diperoleh dari perkalian dua hal, yaitu likelihood dan severity. Nah, kalau kita bahas likelihood itu kan ada beberapa sering bahaya gitu yang mungkin terjadi dari skala 1 sampai 5. Severity-nya itu seberapa parah dampaknya kalau terjadi, juga jadi skala 1 sampai 5. Nah, kalau misal RPN-nya sampai ke 12 ke atas itu ya masuk ke kategori tinggi gitu. Nah, itu kan pasti merah ya karena tinggi ya. Nah, itu juga harus
ditangani segera. Sedangkan kalau di RPN 7 itu 7 sampai 11 dia itu masih kategori sedang. Biasanya warnanya itu kuning. Nah, kalau yang di bawahnya 7 itu rendah, biasanya warnanya kayak hijau gitu. Oh, oke Mas. Jadi selain Mas trik resiko, kita juga ada kemarin sudah observasi lapangan langsung, dokumentasi video dan juga foto-foto yang Ya. sudah kita take dan juga kita sudah ambil, sudah memiliki kok kuesioner dari 7 karyawan yang kerja di toko Ainun Bakery yang menyangkut 27 pertanyaan dan juga ada 5 bagian. Ya. Jadi bagaimana? Nah, bagian kuesioner ini kan dia meliputi kondisi fisik kerja ya. Terus ada keselamatan keperalatan, terus ergonominya, terus resiko kebakarannya, ada tanggap daruratnya, serta beban kerja dan psikososialnya itu. Semua hazard itu mungkin sudah mencakup dalam kuesioner itu. Oke, kita lanjut ke hazard. Ini bagian yang menarik ini Mas. Bagian hazardnya. Jadi bagian hazard di area ini itu saya baca-baca ada 3. Ada 3 area kalau kita sudah observasi kemarin. Ada dapur produksi, area penjualan, dan juga seluruh bangunan. Ya, Jadi bagaimana? Nah, yang paling berat ya itu jelas area dapurnya kan. Karena area dapurnya itu kan banyak kategori tingginya gitu. Ya. Jadi betul ada 2 kategori ya. Kalau dari bagian kayak di area dapur itu ada risiko tinggi di sananya, juga ada kayak risiko tingginya, contohnya ada oven lah, ada wajan yang panas lah. Jadi benar kayak ada Lightwood 3, Severity, 4 RPN. Jadi risiko di sana luka bakar yang terlalu sering mungkin ya, atau nyata banget untuk para karyawan. Untuk rekomendasinya mungkin pakai APD ya untuk sarannya kita, atau masuk ke pakai sarung tangan tahan panas itu, celemek, dan pasang tanda peringatan panas lah untuk di areanya itu. Oke, masuk ya, masuk. Jadi kita masuk ke juga masih di di area dapurnya. Oke, kalau kita juga lihat kemarin ada meja adonan yang tingginya tidak sesuai postur tubuh mereka. Jadi bisa dibilang karyawan juga di sana tidak sesuai kayak meja-mejanya tapi tetap dilakukan. Itu kalau dibiarkan kan agak mengganggu maskulatur mereka nih. Jadi gimana Mas? Itu masuk ke ergonomi ya itu. Masuk ke ergonomi? Iya. Oh. Iya kan. Nah, kita kan sering anggap remeh kan ergonomi gitu, kayak kita misal kita belajar nih gitu, kita kapan laptopan lama gitu. Iya. Itu kan bisa pegel gitu kan. Nah, itu juga aslinya emang kita anggap remeh tapi resikonya itu besar gitu, tapi tidak secara langsung kan. Kalau misal kita terus menerus ngelakuin kan bisa bahaya gitu. Nah, kan itu kan juga kita harus menyesuaikan posisi nyamannya itu seperti apa gitu. Tinggi mejanya atau dari rutin kita olahraga lah, peregangan otot gitu. Oke. Karena risiko yang tinggi sudah, maka akan masuk ke risiko yang sedang. Jadi di risiko yang sedang ini ada uap panas yang bisa dehidrasi ya, atau ada lantai licin lah, atau karena licinnya karena mungkin karena tepung atau minyak, dan juga ada kayak tangan terjepit dan lain-lain. Jadi menurut Masnya gimana? Kalau menurut saya sih ini yang sering dilupakan itu justru instalasi listriknya ya. Instalasi listrik, Iya. kabel-kabelnya gitu Mas. Kabel-kabelnya itu kan dia kan menjunta ya, kemarin kita lihat tuh. Agak kayak kurang rapi gitu. Terus juga di oven-ovennya itu juga tidak beres kan, di mixernya itu juga bisa jadi di sumber konsletingnya kurang tertata gitu kabel-kabelnya. itu. Oke. Itu kan dampaknya juga bisa kebakaran kan, meskipun kecil gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau udah besar kebakaran itu nanti juga masuk ke resiko tinggi kan, bahaya. Nah, karena kita sudah membahas nih area dapur. Nah, kita geser nih ke area yang penjualan, yaitu hazardnya yang lebih rendah gitu. Jadi kan ada di sana kan ada kayak perabotan, entah itu kulkas, entah itu rak, atau lampu-lampu untuk pajangan gitu kan. Iya. Nah, kan juga ada kayak kabel gitu, kabel yang bisa dibilang dari kulkas, terus dari lampu-lampu gitu. Nah, kan itu kan tidak tertata, masih ada yang serabutan. Nah gitu, jadi mungkin kan
toko-toko kayak toko kue gitu kan ramai ya, untuk jam operasi mungkin mereka banyak orderan. Nah takutnya para customer kena atau apa gitu, kena pelanggan lah, kena kabelnya atau apa gitu. Jadi tentang perhatian dari showcase ini. Sepertinya itu masuk ke kategori rendah ya. hmm. Ya, kita udah cukupkan lah di area penjualan itu. Nah, kita masuk ke seluruh bangunannya ya. Nah, di jalur ini itu ada soal jalur evakuasi. Harusnya mereka itu sudah tahu kan. Sudah punya apar juga kan di situ. Kita kemarin lihat. Tapi kalau mereka sejujurnya di situ tuh masih belum ada jalur, meskipun mereka tahu ya jalurnya yang bagus itu mana gitu. Nah makanya kita itu menentukan jalurnya itu dengan tepat nantinya, karena kita kan akan menyertakan rekomendasi juga dari hasil projectnya kita ini. Oke, menarik ini. Kan kita sudah bahas tentang dapur dan juga showcase-nya. Bagaimana kalau kita lanjut ke bagian yang karyawan? Yakni kita itu kemarin sudah menggunakan kuesioner untuk 7 orang karyawan. Jadi dengan perspektif langsung ke karyawannya sendiri, dari cake bakerynya sendiri. Jadi bagaimana? Nah, ya juga itu juga kuesioner kita itu kita pakai skala Likert-nya itu 5 poin kan. Dan hasilnya juga kita lihat kayak oh ini orang-orangnya kayak sudah tahu gitu. Ya kan hasilnya cukup positif kan. Bahwa meskipun tepatnya itu seperti itu, tapi orang-orangnya sepertinya udah paham gitu. Jadi hasilnya itu kebanyakan positif ya, cukup positif ya, banyak aspek itu semuanya. Ya, karena kita juga pertanyaannya juga kayak membahas kayak apa ya, pencahayaan, entah ventilasi, suhu ruangan atau gerak-gerak seperti itu. 100% karyawan itu tahu apa yang harus diisi gitu. Dan juga isi kuesioner kemarin yang kita lihat sangat-sangat bagus ya, bisa dibilang bagus banget lah ya. Nah untuk di keselamatan peralatannya juga hampir semuanya positif juga ya kan. Jadi semua orang itu merasa mereka tuh aman gitu pakai mixernya itu. Terus ada juga yang bilang kondisi LPG-nya itu juga baik kan. Nah cuma di soal oven ini itu ada satu orang yang masih merasa cukup khawatir gitu, nggak tahu kenapa dengan masalah ovennya itu. Jadi tidak bisa dianggap sepenuhnya aman juga sih di bagian ini. Ya mungkin satu orang itu mungkin agak khawatir untuk keselamatan dia sendiri atau keselamatan teman-temannya yang karyawan juga. Jadi mungkin yang kita bahas yang lebih spesifik yakni ergonominya. Nah ergonominya yakni yang tadi kita bahas, yakni ketinggian meja. Kebanyakan orang-orang itu menjawab cukup atau ya 15-15, bukan dari yang bagus, bukan dari jelek, tapi 15-15, bagus-bagus biasa juga. Kalau jelek bukan, ngerasa bahwa mejanya belum pas untuk postur mereka, jadi tubuh mereka tidak untuk buat kerja di meja itu tidak sesuai untuk mejanya gitu. Jadi nggak mendukung mereka untuk maksimal dalam melakukan pekerjaan di cake bakery. Nah untuk di tanggap darurat kebakarannya itu, nah semua orang juga udah tahu kan kalau lokasi aparnya itu di mana gitu. Jadi kalau mereka kebakaran kan langsung tahu ini ada kebakaran, langsung ambil seret udah. Nah tapi ada satu orang nih yang yang menjawab tidak setuju, yang di bagian ternyata nggak semua orang itu dia itu ikut latihan evakuasi. Jadi karyawan semua itu ada yang sebagian, ada yang tidak ikut. Nggak satu saja yang tidak ikut. Ya, semuanya udah ikut. Jadi dari 6 itu ikut, yang satu itu enggak. Dan juga kalau kita lihat di jawaban kuesioner yang kemarin kita lihat itu kayak semisal ada pelanggan yang banyak lah pada hari itu. Dan ini kita bahas tentang soal kerja ya, kita bahas soal beban kerja mereka, tekanan kerja mereka. Ya ini bisa dibilang kebanyakan orang bilang baik-baik saja, bahwa mereka sanggup lah melakukan pekerjaan itu meski pelanggannya banyak. Akan tetapi kalau kita lihat dari hierarkinya, bahwa tekanan kerja pada musim kayak semisal ramai-ramai kayak gitu, itu masuk kategori yang sedang. Jadi bisa dibilang itu kategori yang membuat para karyawan agak-agak kesusahan dalam melakukan kemaksimalan pekerjaan mereka. Tapi mereka di dalam kuesioner bilang baik-baik saja.
Oke, ya kita kan sudah bahas ya tadi ya, panjang lebar seperti Ya. itu. Nah, intinya intinya apa nih yang kita simpulkan ini ya? Jadi intinya di Ainul Cake Bakery yang sudah kayak kita sudah observasi, sudah kuesioner, sudah lihat-lihat semua strukturnya, bahwa kondisi yang bisa dibilang baik-baik saja itu bisa bilang karyawan sudah baik, sudah terlatih, terus untuk toko-tokonya keamanan pencahayaan sudah oke, dan juga bisa dibilang titik-titik yang kritis bisa mungkin perlu diperbaiki agak sedikit. Nah, iya. Dan yang paling mendesak juga kan ada perlindungan dari risiko luka bakar tuh kan, yang tadi panas-panas itu kan, itu juga harusnya wajib ada. Dan juga untuk penyesuaian ergonomi tadi yang kerja tadi dan mejanya itu kan apa perlu diperbaiki juga kan supaya tidak membungkuk lama-lama, kan kasihan tuh karyawan-karyawannya kalau nanti tiba-tiba bungkuk gitu kan. Ya, dan juga mungkin ya semisal kalau ada kayak kita nggak tahu nih ya, mungkin ada kecelakaan dalam hal panas, mungkin ada kebakaran atau apa, mungkin bisa dibilang itu di bagian area dapur, jadi bisa ada kayak tanda exit untuk jalur evakuasi gitu di bagian evakuasinya untuk karyawan gitu. Dan juga untuk bagian apa dapur dan juga bagian showcase-nya juga ada tanda exit buat evakuasi gitu. Nah, kan ada satu hal yang dilupakan nih. Nah, Ya, itu adalah aspek psikososial. Nah, itu kan beban ya, beban kerja gitu. Itu kalau tidak dikelola saat peak season apalagi itu bisa berujung pada burnout dan menurunkan konsentrasinya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya justru meningkatkan resikonya juga kan. jadi kita sudah bahas panjang lebar. Jadi kesimpulan bahwa K3 bukan hanya soal kayak apa helm atau sepatu boot safety dan lain-lain, tapi juga untuk Ainun Bakar ini juga membahas kayak meja yang tinggi untuk karyawan agar lebih maksimal dalam bekerja, serta jadwal kerja yang bisa dibilang untuk cukup untuk manusiawi, dan juga jalur keluar yang jelas agar kalau ada iya ada kayak musibah atau apa gitu. Ya. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini di kali ini ya. Semoga diskusi kita tadi bisa kasih gambaran lah gitu, bahwa ketiga itu relevan di mana saja gitu. Nah, termasuk apa di apa proyek kita tadi di dapur kue itu di cake. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita yang agak-agak bagus. Amin. Terima kasih. Saya Nafis Ofasewusa dengan 29. Saya mau jelas dengan 244. Bye. Oke.